Halo, selamat datang di konten bersama Creative Trading System dan ngatur duit. Pada video ini saya ingin membahas satu tema tentang resesi 2023. Jadi kita tahu konten ini sempat viral 1 bulan yang lalu, di mana ada banyak kekhawatiran, ada banyak diskusi, perdebatan, saking salah menyalahkan tentang kekhawatiran akan terjadi resesi tahun 2023 nanti. Saya pada saat itu sedang sibuk, saya nggak sempat buat konten yang ingin menjelaskan. Karena kalau saya amati dari luar, yang saya tangkap adalah mayoritas mereka yang khawatir, yang membahas, yang takut, yang saling menyalahkan, sebenarnya nggak ngerti resesi itu apa. Ketakutan yang nggak beralasan, ketakutan mereka tidak beralasan akan resesi apa, karena ada pemahaman yang salah tentang resesi. Saya nggak mengatakan resesi itu tidak akan terjadi, karena Ibu Sri Mulyani sendiri mengatakan bahwa kedepannya di tahun 2023 ada ancaman resesi global. Yes, itu benar. Tapi apakah Anda perlu khawatir? Apakah Anda baik-baik saja? Apakah ini opportunity bagi Anda? Itu tergantung masing-masing. Dan karena ketidakpahaman yang begitu besar akan resesi, jadi banyaknya takut nggak jelas kayak gitu. Takut nggak jelas kayak orang di ini takut badai salju gitu. Mereka di padang pasir takut badai salju, nanti kedinginan saya mati kayak gitu. Mati kedinginan saya nggak bawa jaket. Itu kan nggak masuk akal. Bukan berarti badai salju nggak bisa mematikan, bisa, tapi nggak akan terjadi di Afrika misalnya, atau di Qatar yang lagi Piala Dunia, nggak akan terjadi badai salju. Jadi pada video ini saya pengen menjelaskan secara detail tentang apa itu resesi, apa itu ekonomi, apa itu kekhawatiran akan resesi, dan intinya saya pengen menjelaskan, dan tentunya apakah Anda adalah salah satu yang harus khawatir terhadap resesi 2023, potensi resesi 2023, atau Anda yang kayak saya yang cuman ketawa-ketawa aja, kondisi keuangan Anda itu membuat Anda tinggal cuma ketawa-ketawa aja melihat orang membahas resesi, atau Anda orang yang justru bersemangat kalau 2023 resesi nanti. Ada 3 orang, Anda sama-sama di Indonesia bisa masuk 3 kategori tersebut. Pada video ini saya akan membahas kategori-kategorinya supaya intinya pertama Anda nggak perlu takut lagi akan resesi 2023. Itu pertama, karena Anda sudah mengerti tema yang saya bahas. Oke, langsung aja. Jadi seperti sudah dibahas tadi, ancaman resesi global 2023 itu nyata. Betul, Ibu Sri Mulyani udah mengatakan, Gubernur Bank Indonesia mengatakan, IMF juga sudah mengatakan bahwa tahun 2023 ekonomi global itu akan susah. Itu nggak salah. Tapi ekonomi Anda belum tentu seperti itu. Itu yang paling penting. Kayak gitu. Oke, sebelum heboh-heboh, takut ini, Anda harus tahu dulu resesi itu apa. Ini mungkin yang dijelaskan di SMA dulu Anda nggak paham. Atau gurunya nggak terlalu paham menjelaskan resesi itu apa, nggak terlalu bagus menjelaskan. Jadi Anda ketakutan sekarang karena Anda gagal paham. Sekarang karena saya mahasiswa ekonomi dulu, saya jelaskan, kita googling, saya jelaskan definisi kampus ekonomi terhadap resesi. Jadi kalau Anda lagi ujian UTS, ditanya resesi itu apa, ini jawabannya. Resesi kalau di Mbah Google mengatakan kondisi ekonomi negara sedang memburuk dan terlihat dari PDB atau GDP negatif, pengangguran meningkat, tingkat pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Saya yakin bagi 99% orang Indonesia, kalau bahas definisi ini, yang jelas-jelas dimengerti cuma satu, pengangguran meningkat. Oh, berarti banyak yang nganggur, itu saya ngerti. Produk domestik bruto negatif itu artinya apa? Saya yakin mayoritas dari Anda nggak ngerti. Even udah heboh viral-viral, saya yakin Anda nggak ngerti. Saya akan coba jelaskan. Dan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal disuruh menjelaskan, banyak dari Anda yang nggak ngerti juga. Jadi itulah
monster kita di sini, ketidakmengertian kita akan PDB negatif dan pertumbuhan ekonomi real negatif. Kayak gitu. Oke, saya akan coba jelaskan penjelasan buat anak SD tentang apa itu PDB. Arti sederhana dari PDB. PDB itu bahasa manusiawinya, bahasa di luar kampus ekonominya itu sederhananya itu omset. Gitu. Jadi PDB itu omset atau total penjualan. Gitu. Misalnya, PDB toko kue kering ini adalah omset toko kue kering ini adalah total penjualan toko kering dalam satu periode. Periodenya bisa harian, bulanan, kuartalan, atau tahunan. Jadi, kalau pakai definisi kampus ekonomi, kalau selama 3 bulan omsetnya turun negatif, dan 3 bulan lagi omsetnya negatif lagi, maka toko kue kering ini resesi. Tapi nggak usah bahas resesi dulu, kita bahas omset dulu. Jadi PDB adalah omset atau total penjualan. Jadi total penjualan adalah ya setiap hari ini jual berapa? Hari ini dapat 2 juta. Kemarin agak sepi dapat 700.000. Kemarinnya lagi lagi rame weekend. Dapat 1,2 juta. Nah itu ditotalkan selama seminggu, nah itu omset mingguan. Di total sebulan, itu omset bulanan. Di total 3 bulan, itu omset kuartalan dan seterusnya. PDB itu omset. Karena kan arti resesi ada hubungannya sama PDB kan. PDB atau GDP. GDP itu bahasa Inggrisnya. Saya jelaskan kayak gitu. Oke, omset bisa lebih luas. Mungkin ini omset toko kering. Ada juga omset pasar. Toko kering ini ada dalam pasar dan ada juga omset pasar. Omset pasar adalah total penjualan seluruh pedagang di satu pasar dalam satu periode. Jadi di tukang jualan toko kering, tukang jualan sayur, tukang jualan mie instan, tukang jualan kerupuk, tukang jualan ikan, semua di total jadi satu omset. Mau harian, mingguan, bulanan, terserah yang ngitung. Itulah omset pasar. Bisa lebih luas lagi, omset daerah. Omset kecamatan ini. Jadi kalau omset daerah sedang mengatakan total semua aktivitas ekonomi di satu daerah itu gabungan dari pedagang sayur, pedagang semen, pedagang mobil, pedagang rumah, pedagang jasa dan seterusnya. Itu omset daerah. Itu PDB daerah. Kayak gitu. Oke, terus jadi PDB Indonesia adalah omset Indonesia. Adalah total omset dari seluruh Indonesia dalam satu periode yang dihitung setiap akhir kuartal. Jadi setiap 3 bulan diumumkan. Ini pengumuman tanggal 7 November 2022 lalu. Ekonomi RI meroket 5,72%. Juara 2 di level negara elit. Jadi artinya apa? Omset Indonesia di kuartal 3 2022 naik 5,72%. Dibanding periode sebelumnya. Itulah omset, itulah PDB. Meroket 5,72%. Itu omset. Oke, lanjut. Itu pertama, saya sudah menjelaskan ke Anda apa artinya omset. Harusnya Anda mengerti kan? Kayak gitu. Sekarang kita lihat balik lagi ke definisi kampus ekonomi. Di sini PDB negatif Anda udah ngerti, omset turun. Pengangguran meningkat sudah mengerti juga. Sekarang tinggal pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif. Sekarang saya akan jelaskan Anda tentang apa itu ekonomi real. Pakai penjelasan sederhana lagi biar ngerti. Pertama adalah misalnya segini, aktivitas ekonomi, aktivitas jual beli. Itulah ekonomi kan. Satu ngasih jasa, satu ngasih produk. Atau jual beli jasa, jual beli produk seperti itu. Misalnya ini guru swasta, ada guru swasta di salah satu SD swasta di Tangerang, itu dia ini seorang guru swasta. Guru swasta ini digaji sebagai guru. Pulang mengajar dia makan di KFC. Itu adalah aktivitas ekonomi. Dia bekerja di sini menjual jasanya untuk jadi guru, aktivitas ekonomi. Dia menggunakan uang gajinya untuk makan di KFC, itu aktivitas ekonomi. Jadi ada perputaran uang dari guru swasta ke KFC. Oke, terus
KFC ini dia jualan ayam, butuh ayam mentah kan. KFC itu nggak ini sendiri, nggak ternak ayam sendiri, dia beli, anggaplah dia beli dari Java ayamnya. Jadi ada perpindahan uang dari KFC ke Java. Jadi ayam yang dimakan oleh guru swasta ini dibeli di KFC, KFC beli ayamnya dari Java. Oke. Untuk membesarkan ayam dibutuhkan jagung sebagai makanan ayam. Java itu dia jagungnya dia beli dari pabrik di Surabaya misalnya. Java beli jagung makanan ayam dari pabrik di Surabaya. Jadi ada perputaran uang lagi dari Java ke pabrik di Surabaya untuk membesarkan ayam, untuk ternak ayam. Pabrik ini juga membutuhkan petani buat menanam jagungnya. Jadi pabrik ini beli jagungnya dari petani jagung di Madiun. Ada transfer uang lagi dari petani jagung di Madiun, dari pabrik jagung ke petani jagung. Petani jagung ini juga dia habis bertani, bajunya kotor, dia butuh nyuci baju. Nyuci baju harus pakai sabun, dia beli sabun Rinso di warung. Jadi petani jagung mengeluarkan uangnya untuk beli sabun Rinso. Aliran uang lagi, aktivitas ekonomi lagi. Ekonomi real kan. Rinso dari mana? Rinso itu produknya Unilever. Jadi uang dari ibu ini masuk ke Unilever, dari petani jagung di Madiun masuk ke Unilever. Oke. Unilever adalah perusahaan raksasa yang punya ribuan pegawai atau puluhan ribu pegawai. Unilever menggaji pegawai dan karena pegawai ini harus digaji, Unilever ada uang ibu itu dikumpulkan semua dipakai menggaji pegawai di kantor pusatnya di BSD di Tangerang Selatan. Masuk uangnya ke staf-staf pegawai-pegawai Unilever. Dari pegawai Unilever, staf-stafnya ini ada yang sudah berkeluarga, punya anak, anaknya disekolahkan di sekolah swasta. Ini anaknya. Pegawai Unilever menyekolahkan anaknya di sekolah swasta di Tangerang. Balik lagi ke sini. Jadi apa yang disebut ekonomi real adalah perputaran uang. Di sini kita belajar uang hanya berputar-putar. Semakin cepat perputarannya, omset semakin besar. Kayak gitu. Uang hanya inilah ekonomi real, biar Anda dapat bayangan. Perputaran uang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam ekonomi real ada 3 faktor utama yang membuat ekonomi real itu sehat atau enggak. Pertama, perputaran uang. Kedua, perputaran produk atau jasa. Ketiga, jumlah uang. Ini adalah perputaran uang dan produk dan jasa kan di sini. Ada perputaran produk juga jumlah uang, nanti kita bahas. Sekarang kita bahas resesi. Tadi kan dikatakan ketika ekonomi real negatif maka terjadi resesi. Kita lihat resesi sebelumnya. Waktu awal-awal pandemik lalu sempat terjadi resesi. Resesi pandemi COVID-19. Kenapa terjadi resesi? Karena terhambatnya perputaran produk atau jasa akibat social distancing. Karena mal-mal ditutup, bioskop ditutup, segala macam ditutup. Orang-orang harus berjauhan, gak boleh liburan, harus di rumah aja dan lain-lain. Maka perputaran produk atau jasa itu terhambat kan. Karena ada social distancing. Karena perputaran produk jadi banyak karena COVID-19 buat banyak bisnis tutup dan sepi, perputaran produk atau jasa terganggu, perusahaan jadi memberhentikan pegawainya yang itu kan restoran harus PHK karyawannya.
bioskop harus PHK karyawannya, orang dia nggak bisa menawarkan jasa lagi kan. Jadi perputaran uang terganggu, jadi resesi. Karena COVID-19, omset pasar tadi jadi berkurang kan. Omsetnya semua berkurang, perputaran uangnya berkurang, jadi resesi. Itulah resesi. Jadi masalah utama COVID-19 itu adalah perputaran produk atau jasa terhambat akibat social distancing, makanya resesi. Kayak gitu. Oke. Sekarang yang baru 2022 resesi di Inggris. Resesi di Inggris itu kenapa di Inggris resesi adalah pertama, kenaikan harga komoditas energi, oil, gas, batu bara, metal, dan makanan itu semua naik sekarang. Tahun 2022 ini semua naik. Akibatnya apa? Akibatnya budget transportasi naik. Budget listrik naik. Budget rumah tangga naik. Kayak gitu. Jadi orang kan harus bayar bensin, pengeluaran bensin naik. Harus bayar listrik, pengeluaran listrik naik. Makanan naik. Kayak gitu. Karena yang harus kebutuhan dasar naik, konsumsi sekunder turun, budget konsumsi sekunder jadi turun. Beli baju jadi turun. Jalan-jalan jadi turun budgetnya. Karena asumsinya gajinya nggak nambah. Budget lain turun. Karena konsumsinya lain turun, konsumsi sekunder juga turun. Jadi banyak yang tutup. Karena banyak yang tutup, perputarannya terhambat lagi kan. Perputarannya terhambat lagi karena itu jadi terjadi resesi. Ini dijelaskan resesi. Bukan cuman itu, di Inggris bukan hanya budget orang turun, banyak bisnis-bisnis terhambat karena kenaikan komoditas. Di Inggris jumlah uang juga turun. Bukan hanya perputarannya yang melambat dan terhambat di beberapa sisi aja, tapi jumlah uang yang berputar juga berkurang. Kenapa? Karena ini dijelaskan, Anda bisa googling. Inggris, United Kingdom itu mengalami trade deficit. Intinya apa? Dia trade deficit itu ya? Nggak cuan gitu. Jadi intinya ekspornya lebih banyak di sini dia ini ekspornya lebih banyak, ekspornya lebih sedikit dari impor. Dia anggaplah dia ngasih uang $1 miliar ke luar negeri untuk beli batu bara, beli minyak bumi, beli gas. Dia ngeluarin $100 miliar ke luar negeri setiap bulan dari negara dia untuk beli komoditas 100 miliar, yang balik cuma 80. Dia cuma bisa jualan uangnya dari luar negeri yang masuk ke Inggris cuma 80 miliar. Jadi setiap bulan Inggris kekurangan $20 miliar. Uang yang berputar di Inggris berkurang. Itu yang menyebabkan resesi. Bisnis-bisnis sebagian mati menyebabkan resesi. Dan uang di Inggris berkurang. Seperti saya katakan kan. Jadi resesi di Inggris, jumlah uang beredar turun, uang yang ada di Inggris turun karena dipakai beli komoditas yang di luar Inggris. Perputaran uang tidak merata akibat banyak bisnis krisis, daya beli masyarakat turun karena habis pakai bayar minyak, makanan dan lain, jadi resesi. Itu Inggris. Kayak gitu. Jadi itulah resesi. Jadi itu masalahnya. Itu di luar negeri sana. Nanti kita bahas di Indonesia. Dan nanti kita bahas apa yang harus kita lakukan di masa resesi dan Anda seperti apa. Oke. Nah, terus satu hal lagi yang penting yang buat ini lucu adalah kapan terjadi resesi. Itu Anda harus paham. Karena banyak orang nggak paham. Ini kan, resesi ekonomi dapat terjadi ketika pertumbuhan ekonomi di suatu negara berlangsung secara negatif hingga pada angka pada 2 kuartal berturut-turut. Jadi
2 kuartal, setiap 3 bulan 2 kuartal berturut-turut mengalami pertumbuhan omset yang turun. Jadi contohnya kayak gini nih. Ini 2022 waktu Indonesia resesi. Di kuartal keempat 2021 omset meningkat 4,97%. Kuartal pertama 2022 awal-awal menyebarnya virus corona, omset Indonesia masih meningkat 2,97. Di kuartal 2 itu lockdown habis-habisan. Di lockdown, ditutup, bandara ditutup, orang di rumah aja semua. Jadi yang dibahas tadi kan, perputaran uang dan jasa terhambat, jadi omset menurun 5,32%. Jatuh ekonomi, PHK banyak. Tapi pertanyaannya, di kuartal 2 2020 ini, di kuartal 2 2022 udah resesi, 2020 udah resesi belum? Belum. Ekonomi jatuh. Tapi belum resesi. Orang udah dipecat, tapi belum resesi. Kenapa? Karena kata dosen ekonomi, resesi itu 2 kuartal berturut-turut. Jadi mau ini minus 70% juga, tetap belum resesi. Walaupun orang udah kelaparan di jalan. Kenapa? Karena kata dosen ekonomi, resesi itu harus 2 kuartal berturut-turut. Ingat, resesi itu istilah dosen ekonomi dan mahasiswa ekonomi. Kayak gitu. Jadi, waktu kuartal ketiga, kalau Anda tanya pelaku pasar, ekonomi membaik. Kuartal 3. Mulai social distancing, mall mulai buka lagi, mulai ada peduli lindungi, dan lain-lain. Ekonomi sudah membaik, aktivitas ekonomi sudah membaik, penurunannya sudah berkurang. Minus 3,49%. Membaik. Tapi justru di sini terjadi resesi. Ini resesi di kuartal 3 ini karena sudah terkonfirmasi 2 kuartal berturut-turut. Kenapa di sini baru dikatakan resesi padahal ekonomi membaik? Karena kata dosen ekonomi begitu. Jangan lupa, resesi itu yang buat dosen ekonomi. Kita harus dengar definisi beliau. Kayak gitu. Satu lagi yang saya mau jelaskan, yang membuat Anda harusnya paham, resesi itu sama sekali nggak penting, resesi atau tidak itu sama sekali nggak penting. Buat Anda adalah waktu yang diperhitungkan untuk menghitung PDB. Kayak gitu. Jadi ini misalnya, karena negara itu luas, ngitung omsetnya tentunya lama. Pembukuan di toko aja bisa berjam-jam. Ini satu negara. Nah ini, kayak contohnya ini baru-baru ini, tanggal 7 November. Diumumkan PDB di kuartal 3 2022. Jadi artinya apa? Omset kuartal 3 2022 yang berakhir 30 September 2022. Tapi hasil perhitungannya baru keluar 7 November 2022. Jadi dibutuhkan 1 bulan 7 hari untuk menghitung omset kuartal ketiga. Karena lama ngitungnya, banyak, Indonesia itu luas. Kayak gitu. Jadi ini juga sama terjadi waktu 2020, waktu resesi. Resesi itu diumumkan tanggal 5 November 2020. Pada tanggal 5 November 2020, BPS mengumumkan Indonesia resmi masuk resesi. Saya nanyakan, apakah Anda ingat apa yang terjadi tanggal 5 November 2020 lalu? Kalau Anda nggak ingat, saya ingatkan. Kalau saya, pada saat itu 5 November waktu itu saya bangun pagi, sarapan, sikat gigi, mandi, ke kantor, terus pagi-pagi keluar berita, BPS, Indonesia resmi masuk ke resesi. Udah itu makan siang, kerja lagi, pulang kantor, nonton Netflix, makan malam.
Makan malam nonton Netflix. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa setelah itu diumumkan. Besoknya saya takut, gak ada apa-apa. Kenapa? Pertama adalah resesi itu rapot masa lalu. Karena pada kuartal keempat, pada bulan November, kalau Anda mendengar keputusan resesi itu terjadi, ketika diumumkan resesi ini tanggal resesi tanggal 5 November itu ekonomi sudah lebih membaik lagi. Kayak gitu. Ekonomi sudah lebih membaik lagi. Nggak ada yang dikhawatirkan, malah optimis. Wah, bulan depan bakal membaik lagi. Kota udah mulai rame lagi dan lain. Padahal baru diumumin resesi nanti. Jadi saya tanya, sekarang kan Indonesia ini nih, di kuartal 3 ini positif. Di kuartal 3 positif. Jadi kalau misalnya dari video ini dibuat sampai akhir tahun, tiba-tiba sekarang tanggal 23 November, tiba-tiba ekonomi runtuh banget, runtuh, seruntuh-runtuhnya. Jadi di akhir kuartal negatif. Udah resesi belum di awal tahun 2023? 1 bulan nanti bulan Februari nanti, anggaplah tanggal 10 Februari diumumkan. Indonesia resesi belum? Belum. Kenapa kata dosen ekonomi harus 2 kuartal baru turun 1? Kalaupun nanti negatif. Udah itu selanjutnya ekonomi membaik, tapi masih negatif. Ini sampai kuartal 2 baru nanti sekitar bulan Juli atau bulan Agustus nanti, tanggal 8 Agustus diumumkan. Jadi ekonomi udah kacau dulu, baru diumumkan Agustus. Jadi penting nggak resesi 2023? Jadi perlu nggak Anda takut resesi 2023? Ya nggak perlu, udah lewat. Kalaupun resesi, udah lewat semua. Anda butuh khawatirnya sekarang, misalnya kalau ekonomi hari ini runtuh, besok runtuh. Khawatirnya sekarang. Anda udah babak belur gitu, selama 6 bulan, terus bulan Agustus tiba-tiba keluar pengumuman. Woi, kita resesi kemarin-kemarin tuh. Terus kenapa? Kemarin itu ya, gitu, kita resesi loh. Itu karena resesi itu cuma rapot kinerja aja. Begitu juga dengan di Amerika. Heboh-heboh komentator saham di TV-TV ngecap kekhawatiran resesi. Kenapa? Di sini Amerika resesi. PDB-nya di sini negatif jadi resesi. PDB turun 0,9% kuartal 2 2022, AS resesi. Lagi heboh-heboh ngecap, ketakutan, kekhawatiran, dunia bakal gelap dan lain-lain. Keluar resesi. Ekonominya membaik. Baru-baru ini keluar berita, keluar dari lubang resesi ekonomi tumbuh 2,6%. A few moments later, keluar lagi berita. Nanti tahun 2023, recession in 2023 is still likely. Dibilang lagi, nanti 2023 resesi lagi. Itu kecap lainnya. Nggak guna sama sekali buat Anda. Udah senang-senang keluar, nanti resesi lagi. Di sini heboh aja bahas resesi, nggak ngefek. Pas resesi naik lagi. Gitu aja bolak-balik. Karena pada akhirnya resesi adalah raport kinerja ekonomi masa lalu. Yang ngitungnya aja butuh 1 bulan 7 hari di masa lalu. Itu nggak mencerminkan sama sekali masa depan ekonomi sebuah negara, apalagi masa depan ekonomi Anda. Kayak gitu. Jadi kalau sampai akhir November, kalau di sini Anda banyak duit misalnya. Nah, misalnya sampai sini Anda masih banyak duit. Pas diumumkan 5 November 2020 lalu diumumkan Indonesia resesi, nggak ngefek apa-apa buat Anda. Oh, resesi. Udah. Kayak gitu. Jadi nggak masalah. Resesi adalah karena itu raport kinerja ekonomi masa lalu. Kalau Anda zaman dulu udah nggak ngerjain PR segala macam, nilai ulangan jelek segala macam,
akhir tahun ajaran Anda dibilang nggak naik, ya udah kan. Itu mencerminkan kerjaan Anda kemarin-kemarin. Gue udah bilang, wah kalau tahun ini nggak naik berarti masa depan akan suram. Udah beda cerita lagi. Berarti tahun depan nggak naik lagi, nggak ada hubungan. Tahun depan Anda kalau rajin, Anda naik tahun depan, selesai. Nggak ada hubungan Anda nggak naik gitu, karena itu raport masa lalu. Resesi itu cuma di blow up oleh content creator memanfaatkan ketidakpahaman Anda tentang pelajaran ekonomi. Jadi gunanya saya buat video ini pertama ngajarin Anda resesi itu apa, ekonomi real itu apa, dan karena Anda nggak paham jadi viral, dimanfaatkan content creator. Resesi itu penting bagi siapa? Mahasiswa ekonomi penting. Kalau teman-teman di sini ada yang nonton mahasiswa ekonomi, waktu UTS ditanya, jelaskan apa yang dimaksud resesi. Ingat video ini. Buat Ibu Sri Mulyani penting. Karena dia yang buat kebijakan, dia yang dinilai buruk kalau Indonesia resesi. Buat Gubernur Bank Indonesia penting. Kayak gitu. Buat Anda nggak ada. Nggak penting sama sekali diumumkan resesi atau enggak. Dan Indonesia sejauh ini PDB-nya masih, dan kondisi Indonesia sekarang sampai terakhir ini, pertama PDB masih positif, artinya omset negara ini masih bertumbuh. Itu artinya masih positif. Resesi cuma bisa terjadi kalau omsetnya dua kuartal berturut-turut negatif. Berturut-turut negatif. Dan sekarang ini masih positif. Itu satu. Kedua, neraca dagang Indonesia, ekspor impor Indonesia masih positif. Di sini dilaporkan Januari Oktober ini surplus neraca dagang 708 triliun. Artinya ekspor Indonesia dikurang impor Indonesia itu plus 708 triliun. Artinya uang yang berputar di Indonesia nambah 708 triliun. Jadi duitnya tambah banyak. Omsetnya naik, duitnya tambah banyak di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia jualan batu bara banyak. Tapi pertanyaannya yang buat orang khawatir, kenapa PHK di mana-mana? Kayak gitu. Ada beritanya heboh. Dibuat konten lagi kan, PHK. Ruang Guru PHK ratusan karyawan, Goto PHK 1.300 karyawan. Pemerintah dihimbau untuk subsidi untuk ini karena PHK berjatuhan dan lain-lain kayak gitu. Kenapa seperti itu? Padahal dua hal penting adalah omset meningkat, jumlah uang meningkat, kan cuma 3. Kenapa meningkat? Kenapa PHK? Karena pada akhirnya uang itu jadi omset negara naik, uang bertambah. Ketika omset naik, uang bertambah, akan ada sektor yang mengalami penambahan aliran dana, ada sektor yang mengalami penurunan aliran dana. Yang lagi turun apa? Sektor yang mengalami penurunan aliran dana, kita udah sama-sama tahu, adalah startup fase akhir. Omset mereka lagi turun. Sama seperti omset bioskop turun pas pandemik. Sama. Sekarang omset ini startup ini yang lagi turun. Karena memang sekarang orang udah nggak WFH lagi. Berarti itu ojek online yang ngirim makanan udah berkurang. Orang udah makan onsite sekarang. Nggak makan di ini. Jadi karena penurunan omset pasca pandemik itu membuat omset mereka turun. Nggak ada hubungannya sama resesi. Indonesia belum resesi, ekonomi masih tumbuh. Ini cuma mereka berkurang. Bukan omsetnya berkurang pasca pandemik karena memang ya habits orang udah balik lagi. Juga ini disebabkan karena kegagalan proses menggoreng Sambuca dan Goto pasca IPO. Jadi bagi Anda yang follower ngatur duit aja, bukan follower CTS. Jadi sederhananya 2 startup pertama, itu Buka dan Goto, sahamnya sejak IPO gagal digoreng tinggi. Pasca IPO. Harganya naik sebentar, malah turun dalam, sekarang di bawah harga IPO. Jadi investor retail takut.
beli saham mereka waktu IPO. Padahal mereka semua cari duitnya dari IPO. Jadi mereka semua, Goto, Ruang Guru, apapun startupnya, itu cari duit dari jualan saham ke publik melalui IPO. Kalau mereka nggak bisa jualan, ya mereka nggak dapat duit. Jadi mereka harus ngehemat duit, karena harus hidup sampai suatu hari nanti IPO. Itu aja. Dan minimnya pendanaan untuk unicorn. Jadi unicorn ini biasa kan waktu pandemi lalu disuntikin duit. Goto disuntik berapa triliun, berapa ratus triliun buat dibakar-bakar tuh. Kenapa mau disuntik duit? Supaya nanti IPO mereka balik modal. Cuman karena IPO-nya banyak yang gagal, yang nyuntik duit takut. Kalau gue suntik duit, lu bakar, kapan gue cuannya kalau nggak IPO? Jadi itulah penyebab krisis startup, bukan karena resesi. Bukan sama sekali. Toh turunnya sekarang, Indonesia belum resesi, mereka udah PHK. Ada juga sektor yang mengalami pertambahan aliran dana. Contohnya sektor batubara, harganya naik 5 kali lipat harga batubara dibanding harga sebelum pandemi. Laba perusahaan batubara, Anda lihat ini PTBA, laba bersihnya nih, perusahaan batubara ini besar di Indonesia, naik laba bersihnya 10 triliun. Adaro melejit 352% laba bersihnya. ITMG 229% laba bersihnya berapa? 241 juta dolar. Jadi uang bertambah, tapi memang dalam setiap season akan ada yang turun, ada yang naik. Ada yang sektor mengalami penambahan aliran dana, ada yang mengalami penurunan aliran dana. Sektor yang penambahan aliran dana lagi, pariwisata, di mana-mana rame. Itu penambahan dana. Dan kalau Anda mau lihat sehat atau enggak ekonomi Indonesia, paling gampang, semua itu kan semua muterin duit. Duit diputarin akan masuk ke bank kan. Kita lihat perbankan sampai saat ini labanya masih naik tinggi. Mandiri labanya 30,7 triliun, naik 59%. BCA labanya 29 triliun, naik 24%. BRI labanya naik 106%, 39 triliun. Jadi baik-baik aja sampai kuartal 3 kemarin. Nggak ada yang ini. Jadi ekonomi Indonesia sekarang baik-baik aja, baik. Tapi bukan berarti ekonomi keseluruhan baik, omset keseluruhan meningkat, nggak ada yang tutup. Omset di satu pasar meningkat pun bisa ada tukang jualan yang tutup kan. Bisa aja. Dia resesi, yang lain happy. Bisa aja. Itu yang terjadi sekarang. Tapi buat Anda, buat teman-teman dari di ngatur duit, yang penting adalah personal finance. Itu yang penting. Karena Indonesia resesi, harga batu bara naik 5 kali lipat, Goto PHK 1.300 orang, nggak ngefek bagi Anda. Kalau Anda nggak kerja di perusahaan batu bara, nggak kerja di Goto, nggak ngefek. Yang penting adalah personal finance Anda. Dan kalau personal finance, Anda harus tahu 3 faktor. Untuk tahu Anda harus khawatir nggak 2023 nanti. 3 faktor yang Anda harus ini paling penting dalam personal finance. Pertama adalah penghasilan, kedua konsumsi, ketiga tabungan dan aset. Anda harus lihat nih untuk tahu Anda sehat atau enggak, Anda lihat nih. Pertama, penghasilan. Penghasilan bulanan Anda gimana nih ke depan? Naikkah, tetapkah, turunkah? Dan bagi pegawai yang kena PHK, sekarang penghasilannya turun. Bahkan berhenti. Terlepas resesi atau enggak penting bagi mereka, gue udah di PHK. Ada pegawai yang terkena PHK, penghasilannya turun drastis. Ada juga di waktu yang sama, di tengah kondisi ekonomi yang sama, ada pegawai yang naik gaji dan peningkat. Karena peningkatan harga batu bara, dapat bonus gede, dapat gaji besar. Ada juga kan. Ketika ada yang negatif, ada yang positif. Ada bisnis yang lagi sepi sekarang ada. Ada bisnis yang sedang ramai-ramainya juga ada.
di waktu yang sama. Resesi atau enggak penting. Jadi Anda lihat, Anda masuk yang mana nih? Kalau Anda masuk yang sini, baru aja kena PHK, dana darurat udah semakin kepake, mau resesi atau enggak 2023 Anda udah harus khawatir. Anda kan bukan Sri Mulyani. Oh nanti deh, pas resesi saya khawatir. Enggak. Anda harus khawatir sekarang kalau Anda kena PHK-nya sekarang. Tapi enggak jadi resesi, enggak apa-apa, Anda udah di PHK. Sedihnya gitu, Anda harus nyari kerjaan. Jangan nunggu tenang lah, belum resesi apa hubungannya buat Anda. Kayak gitu. Hal lain yang Anda harus perhatikan adalah kondisi konsumsi bulanan Anda. Apakah naik, apakah tetap, apakah turun. Pengeluaran Anda naik, tetap, atau turun. Konsumsi itu lagi bahas biaya makan, biaya transportasi, bayar tagihan, lifestyle, dan lain-lain. Konsumsi itu nggak jelek. Kalau konsumsi Anda turun, ya anak saya tadinya makan 3 kali sehari, sekarang 2, jadi konsumsi turun. Itu kan nggak bagus. Anak saya dulu les, sekarang udah nggak les. Ya nggak bagus. Jadi konsumsi Anda lihat. Konsumsi Anda naik, turun, atau stabil sekarang. Itu PR Anda. Anda lihat penghasilan Anda lihat konsumsi Anda. Dan penghasilan kurang konsumsi adalah kelebihan uang bulanan Anda. Itu yang Anda lihat. Berapa yang bisa Anda tabung. Ini Anda lihat. Apakah penghasilan Anda tumbuh? Oke, kita buat contoh kasus nih. Contoh biar Anda kebayang gimana cara ngelihatnya. Anggaplah ada satu agen properti. Nanti saya cerita saya sendiri. Dan strategi yang perlu dilakukan masing-masing kasus. Biar Anda kebayang. Pertama, agen properti. Agen properti sekarang bunga KPR lagi tinggi. Suku bunga naik, KPR lagi tinggi. Beli rumah mahal. Karena KPR lagi tinggi, orang penjualan rumah turun. Penjualan rumah turun. Mungkin bagi yang kerja di perusahaan batubara, happy-happy aja. Tapi bagi banyak orang, gaji nggak naik, KPR tinggi, jadi penjualan rumah turun. Sebagai agen properti, maka penjualan rumah turun, maka penghasilan juga turun. Penghasilannya turun kan? Konsumsi naik. Kenapa konsumsi naik? Karena biaya transportasi naik, harga bensin naik, biaya makan naik. Lifestyle anggap dia nggak jadi tambah hedon tapi tetap aja konsumsi naik. Penghasilan turun, konsumsi naik. Nah, pertanyaannya kelebihannya gimana? Tabungannya. Ternyata bagi misalnya agen properti ini, dia karena penghasilan turun, konsumsi tetap, penghasilan turun, konsumsi naik, dia harus nombokin tiap bulan. Ya nggak ini, fee agen saya cuma 10 juta, pengeluaran saya sekarang 15 juta sebulan. Jadi setiap bulan tabungannya kurang 5 juta. Itu contoh kasus pertama. Jadi perhatikan penghasilan, perhatikan konsumsi, perhatikan nilai aset. Nilai aset dia, harga rumah turun. Dia punya rumah. Harga rumah karena harga rumahnya turun, harga rumah dia turun. Jadi nilai aset yang dia miliki turun. Dia punya mobil. Harga mobil ya dari tahun ke tahun turun juga kan. Depresiasi. Dia punya saham, anggap. Harga sahamnya nggak kemana-mana nih. Ya di situ-situ aja, nggak naik, nggak turun. Itu nilai aset dia. Jadi itulah yang harus Anda hitung. Anda lakukan secara pribadi, Anda lihat penghasilan Anda gimana, konsumsi Anda gimana, aset Anda gimana. Nanti saya cerita saya buka contoh kasus lain. Pemilik bisnis makanan, penjualannya meningkat, lagi rame. Keuntungan bulanan bertambah, misalnya. Jadi dia penghasilan naik, konsumsi juga naik. Transportasi naik, biaya makan naik, lifestyle juga naik. Banyak duit, jadi lebih sering senang-senang. Lebih banyak liburan. Penghasilan naik, konsumsi naik. Tapi akhirnya kalau dihitung penghasilan dikurang konsumsi, tabungan per bulan naik. Setiap bulan dia lebih. Penghasilan per bulan 25 juta, pengeluaran sudah naik pun cuma 20 juta. Jadi setiap bulan gua lebih 5 juta.
Kayak gitu. Oh sorry, ini salah. Ini diabaikan. Lanjut. Jadi tabungan per bulan dia naik. Setiap bulan dia bisa nabung naik. Terus aset dia, harga rumah dia turun, harga mobil dia turun. Kalau dia menghitung kondisi aset. Sekarang saya, bulan ini misalnya. Biar kebayang. Nanti kita lihat tipsnya apa buat masing-masing ngatur duitnya gimana, strateginya gimana. Misalnya saya, bulan November ini bursa saham lesu. Penghasilan keuntungan dari saham berkurang di bulan November ini. Penghasilan keuntungan dari CTS, dari ini, Creative Trader juga berkurang. Itu contoh kasus saya. Jadi, kalau saya penghasilan turun, konsumsi naik, biaya transportasi naik misalnya, biaya makan naik, semua lebih mahal, lifestyle ya tetap aja, nggak beda kok dari awal tahun misalnya. Itu saya. Jadi kalau saya, uang yang ditabung per bulan turun, kelebihan saya per bulan turun. Tapi saya masih plus. Beda sama agen properti, dia udah minus. Kalau saya masih bisa nabung, cuma jumlahnya berkurang. Kayak gitu, itu bedanya. Aset. Saya waktu pandemi lalu beli rumah murah, harganya sahamnya udah naik, harga rumahnya naik, sekarang turun lagi, harga rumah turun. Saya punya mobil, ya walaupun jarang dipakai tetap turun. Saya punya saham perusahaan yang belum TBK, saham startup, harga sahamnya naik banyak. Itu saya. Jadi overall, saya masih positif sih nilai aset saya. Ada yang turun, ada yang naik. Ini bukan saham tektok trading saya, bukan. Ini saham perusahaan startup yang ini. Harganya naik banyak tahun ini. Itu gambaran saya. Terus, oke. Jadi kalau gitu, jadi ada 3 kasus. Sekarang pertama, ibu agen properti ini penghasilan turun, konsumsi naik, jumlah tabungan turun, nilai aset turun. Ini ibu ini jelas dalam kondisi resesi. Solusinya kalau Anda bagian dari ini jelas kurangi konsumsi. Itu pasti. Lifestyle tadinya dari tetap harus berkurang. Cari metode-metode buat menghemat pengeluaran supaya jumlah tabungan Anda nggak terus turun. Nilai aset juga turun ya, itu di luar kendali Anda. Rumah Anda lagi turun, market ya sudah, itu nasib Anda. Nilai ini pun turun. Nilai aset turun dan nilai harga mobil pun turun. Terus apa yang dilakukan? Cari cara untuk menaikkan penghasilannya, cari cara. Kerjaan sampingan dan lain-lain itu bisa dilakukan. Walaupun nggak semudah mengurangi konsumsi. Kalau semakin memburuk kondisinya, jumlah tabungan terus berkurang, nilai ini adalah jual aset yang yang harganya nggak turun. Kalau punya saham, kalau kondisi keuangan Anda memburuk, jual saham Anda untuk konsumsi. Kayak gitu, untuk melewati krisis. Kayak gitu. Sementara pedagang makanan ini penghasilan naik, konsumsi naik, jumlah tabungan naik. Nilai aset turun. Artinya apa ini dia? Kalau uang tabungannya naik, konsumsi naik, penghasilan naik, ini waktunya dia berburu aset yang sedang turun harganya. Harga rumah sekarang lagi turun. Ya mungkin ini waktunya dia beli rumah. Beli rumah murah, naikin jumlah aset. Rumah yang ditinggali ya sudah kan, nggak akan dijual juga kan, turun ya nggak apa-apa, nggak usah dijual, ngapain juga, dia tabungan nambah, uang nambah. Jadi dia waktunya berburu aset yang sedang turun harganya. Kalau saya nilai aset naik, penghasilan turun, konsumsi naik, jumlah tabungan naik, nilai aset yang mau turun atau naik, anggaplah naik misalnya. Ini yang bisa saya lakukan, misalnya saya bisa jual aset yang sedang naik harganya. Kan ada aset yang naik harganya tuh. Jangan jualan rumah yang turun, ngapain? Mau dipakai gitu kan. Tapi aset yang lagi naik harganya bisa turun. Karena penghasilan nggak nambah kan, penghasilan turun. Cairkan tabungan. Uang di tabungan, di deposito waktunya dicairkan. Buat apa?
Di masa kesusahan ekonomi yang terjadi sekarang, nggak tahu 2023 juga terjadi, kita berburu aset murah. Kayak gitu, itu strateginya. Jadi masing-masing berbeda. Kayak gitu. Tergantung kondisi masing-masing. Pertanyaannya kalau di bursa saham, apakah kalau resesi 2023 BPS itu meresmikan ini resesi, apakah market akan crash? Saya bisa dengan PD mengatakan peluang market crash 2023 tidak lebih besar dari market crash 2022. 2022 ini juga Anda sering dengar dukun-dukun saham bilang market crash dan lain-lain, nggak ada tuh. Tapi ya resikonya sama aja. Saya kalau Anda follow Creative Trader setahun ini, saya cuma ketawa-ketawa aja melihat ketakutan market crash. 2023 pun saya akan ketawa-ketawa aja. Meskipun ekonomi memburuk. Meskipun resesi. Ingat, resesi atau tidak sama sekali tidak ada hubungannya dengan market crash. November lalu, 2020 lalu, ketika Indonesia resesi, bursa saham terbang. Jadi nggak ada hubungannya. Dan kalau market crash, tapi kalau market crash IHSG tahun 2023 akan jadi menarik untuk berinvestasi di bursa saham. Mungkin kalau IHSG jatuh banyak, saham-saham bagus jatuh banyak, mungkin saya akan lebih banyak cairkan tabungan saya buat beli saham. Atau saya akan jual rumah yang mungkin harganya udah mulai rebound untuk beli saham. Seperti itu. Nah, itu ininya. Atau pedagang makanan tadi, ya incer saham, beli saham. Kalau marketnya crash. Tapi peluangnya nggak beda dari 2022 lalu. Kalau Anda ngomong market crash, sebenarnya saham-saham teknologi di Amerika, kayak saham Google, saham Amazon, saham Facebook, banyak saham Netflix, itu udah turun 20-60% di awal tahun 2022. Jadi mereka udah, saham-sahamnya udah turun dalam. Nggak disebut market crash, tapi mereka udah turun luar biasa dalam. Kayak gitu. Artinya apa ya? Ya, saya nggak menyarankan Anda beli saham di Amerika, terserah sih, karena saya sendiri belum terlalu paham resiko keamanan beli saham pakai aplikasi di Indonesia itu sebesar apa, saya belum tahu, jadi saya nggak berani menyarankan. Tapi kalau Anda tanya harga saham murah, yes, di sana harga saham perusahaan-perusahaan blue chip sudah murah. Kalau Anda yakin keamanannya daripada nunggu market crash di Amerika, kalau Anda tipe orang kayak pedagang makanan tadi yang kebanyakan duit, nggak mau beli rumah atau nggak cukup duitnya beli rumah, mungkin bisa memanfaatkan beli saham di Amerika. Resesi atau nggak tahun 2023 itu kecap. Anda nggak butuh tahu sama sekali, Anda bukan Sri Mulyani, nggak perlu tahu. Dan resesi cuma rapot masa lalu kok. Seperti itu. Oke, kurang lebih ini aja yang mau saya share. Mudah-mudahan dengan video ini Anda paham bahwa apa itu resesi, apa itu resesi, kenapa Anda perlu takut, apakah Anda perlu takut atau tidak, apakah ini peluang atau ini ancaman, apakah Anda harus jual aset, Anda beli aset, harus investasi, atau divestasi, jualan aset Anda untuk memenuhi kebutuhan yang masing-masing berbeda sendiri. Tapi percayalah, resesi 2023 atau enggak, itu cuma buat konten doang sih. Nggak akan ngefek buat Anda. Seperti itu. Oke, thank you. Kalau ada pertanyaan silakan masuk di kolom komentar. Video ini akan dipost di YouTube Ngatur Duit dan YouTube CTS. Dan sampai jumpa di lain kesempatan.